Di sebuah desa yang sunyi, di antara hamparan sawah yang menguning menjelang panen, berdirilah sebuah rumah kecil berbahan kayu tua. Di rumah itu tinggal Rina dan putra sematawayangnya, Dito. Sejak suaminya meninggal dalam kecelakaan saat memperbaiki jembatan desa, Rina menjadi satu-satunya tumpuan hidup bagi Dito. Setiap pagi, sebelum langit sepenuhnya terang, Rina sudah bersiap. Dengan caping menutupi wajahnya, ia melangkah menuju sawah tempatnya bekerja. Tangan-tangannya yang kasar dan kaki yang kapalan menjadi saksi bisu perjuangannya melawan kerasnya hidup. Ia tak pernah mengeluh, meski kadang hatinya dirundung takut tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya, takut jatuh sakit, takut kehilangan harapan. Sementara itu, Dito tumbuh menjadi anak yang berbeda dari teman-temannya. Ia tidak hanya pintar, tetapi juga peka terhadap keadaan. Sejak kecil, ia belajar bahwa di dunia ini, cinta tidak selalu berupa hadiah atau mainan mahal, tapi dalam bentuk peluh di dahi ibunya dan kehangatan pelukan di malam-malam sepi. Suatu sore yang mendung, awan hitam menggantung rendah, menandakan hujan besar akan segera turun. Rina pulang dari ladang lebih cepat dari biasanya. Bajunya basah oleh gerimis, tubuhnya menggigil. Melihat ibunya datang dengan langkah berat, Dito yang baru selesai belajar langsung berlari ke teras. "Ibu, cepat masuk, biar Dito ambilkan handuk," serunya cemas. Rina tersenyum lemah dan duduk di kursi reyot sambil melepaskan capingnya. Dito berlari ke dalam, mengambil handuk tipis, dan membungkus tubuh ibunya. Ia juga mengambilkan kaos hangat yang biasa dipakai ibunya saat malam-malam dingin. Setelah mengganti pakaian, Rina duduk di dekat tungku. Dito dengan cekatan memanaskan air dan menyeduh teh manis yang biasa ibunya sukai, tidak terlalu manis, hanya cukup untuk menghangatkan tenggorokan. Dalam keheningan yang nyaman, mereka duduk berdua. Rina menatap Dito, dan di matanya tersimpan rasa bersalah yang dalam. "Maaf ya, nak," katanya lirih. "Kenapa minta maaf, Bu?" tanya Dito heran. "Karena ibu belum bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik. Kadang ibu iri lihat anak-anak lain bisa punya sepeda baru, tas baru, atau bisa jajan di warung. Ibu hanya bisa kasih kamu ini, rumah kecil dan teh hangat." Dito menggeleng kuat-kuat. Ia menggenggam tangan ibunya. "Yang aku butuhin cuma ibu, Bu. Aku nggak butuh sepeda, nggak butuh tas baru. Yang penting ibu sehat, ibu ada buat aku." Air mata jatuh dari mata Rina, tanpa bisa ia tahan. Ia menarik Dito ke dalam pelukannya, mendekapnya erat, seolah ingin melindunginya dari segala kerasnya dunia. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar di kejauhan. Namun di dalam rumah kecil itu, kehangatan tetap terjaga. Mereka makan malam seadanya, hanya nasi dengan sambal dan tahu goreng. Tapi makan bersama, diselingi cerita-cerita kecil, membuat semuanya terasa nikmat. Setelah makan, Dito mengambil buku tulisnya dan menunjukkan pada Rina. "Bu, hari ini Dito dapat nilai 100 di ulangan matematika," katanya bangga. Wajah Rina langsung cerah. Ia mengusap kepala Dito penuh sayang. "Ibu bangga sekali sama kamu, nak. Terus semangat ya, supaya nanti kamu bisa mengubah nasibmu sendiri." Dito mengangguk penuh tekad. Di dalam hatinya, ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuat ibunya tersenyum tanpa ada beban sedikit pun di wajahnya. Malam itu, sebelum tidur, Dito berdoa dalam hati. "Tuhan, jangan biarkan ibu capek terus. Kalau bisa, izinkan aku cepat besar supaya bisa membantu ibu." Dan di balik doanya, ada mimpi sederhana, membangun rumah yang kokoh untuk ibunya, membelikan pakaian hangat, menyediakan makanan enak di meja, dan memastikan bahwa ibunya tidak perlu lagi bekerja berat di bawah terik matahari atau hujan deras. Di luar, hujan masih turun deras. Tapi di hati Rina dan Dito, ada pelangi yang tak pernah pudar, cinta yang tumbuh dari perjuangan, kesetiaan, dan pengorbanan. Sebab di dunia ini, tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada cinta seorang ibu kepada anaknya, dan cinta seorang anak kepada ibunya.